warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Di kesempatan kali ini, Bu Meta sebagai guru bimbingan dan konseling akan berbagi layanan informasi menarik dengan tema sikap bijak dan kreatif bermedia sosial. Tapi sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hebat, kira-kira apakah kalian sudah memahami definisi sosial media itu sendiri? Ya, betul. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online. Tentu hal ini memungkinkan manusia untuk berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Lalu, jenis sosial media yang biasa digunakan di kalangan remaja hingga dewasa itu banyak sekali loh, di antaranya Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Instagram. Nah, anak-anak hebat, ketika kalian menggunakan sosial media, tentu kalian merasakan manfaat ketika menggunakannya. Nah, manfaat dari media sosial itu banyak sekali, di antaranya kemudahan memperoleh dan menyebarkan informasi, membantu proses pembelajaran, media komunikasi yang relatif murah dan efisien, kemudahan memperoleh kabar, sebagai sarana berwirausaha, serta menjadi terbiasa dan paham memanfaatkan teknologi digital. Namun, kenyataan di lapangan seperti apa? Coba kita simak berita singkat berikut ini. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa Yusniar yang dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1. Yusniar terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda mencapai 1 miliar rupiah. Kasus pencemaran nama baik melalui jejaring media sosial berawal ketika Yusniar menulis status kekesalan dirinya terhadap anggota DPRD. Sudah disimak ya anak-anak videonya? Lalu apa yang bisa kita dapat kira-kira dari video singkat tadi? Ya, video singkat tadi memuat berita tentang seseorang yang menyalahgunakan sosial media, yaitu membuat status kebencian dan berita negatif hingga terancam hukuman penjara dan denda. Ini karena ia melanggar Undang-Undang IT dan perbuatan yang dilarang yaitu cybercrime. Artinya, di samping manfaat yang kita peroleh, sosial media ternyata juga menimbulkan dampak negatif apabila kita salah dalam menggunakannya. Antara lain, pembuatan konten atau status yang merugikan orang lain, menimbulkan kecanduan gadget, mengganggu kesehatan mata dan tubuh, dapat mengurangi semangat dan waktu belajar, terbawa emosi hingga berbagi berita hoax, hingga memicu timbulnya bullying. Lalu, bagaimana cara bijak dan kreatif dalam menggunakan media sosial? Yang pertama, bijak berbagi status hal positif. Kalian bisa menggunakan sosial media untuk berbagi cerita positif dan motivasi singkat. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk menyalurkan bakat dan hobi. Contohnya, kalian punya hobi fotografi, kalian bisa gunakan media sosial untuk mengupload karya-karya fotografi kalian. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk menambah relasi dan support system. Yang keempat, hindari curhat permasalahan pribadi di media sosial. Ini penting loh ya, kalian boleh curhat dengan siapapun yang kalian benar-benar percayai, bukan di media sosial. Kalian bisa curhat dengan guru bimbingan konseling kalian di sekolah. Karena kenapa? Dalam bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi, kerahasiaan kalian pasti benar-benar terjaga. Yang kelima, hindari untuk memancing dan memicu konflik dengan siapapun ketika menggunakan media sosial. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah kalian sudah siap untuk bijak dan lebih kreatif dalam bermedia sosial? Ibu minta tantang mulai hari ini. Harus ada hal positif yang kalian bagikan di media sosial. Bisa dengan motivasi singkat atau karya-karya hasil dari hobi yang kalian miliki. Jadi, kesimpulan layanan informasi kita hari ini adalah gunakan media sosial dalam segala hal yang dirasa positif dan bermanfaat. Lalu, perhatikan etika menggunakan media sosial. Karena kenapa? Negara mengatur batasan bermedia sosial dalam Undang-Undang ITE.
Kita sudahi layanan informasi hari ini anak-anak ya. Kita tutup dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak hebat atas waktunya kali ini. Jaga kesehatan dan gunakan media sosial secara bijak, kreatif, sesuai kebutuhan. Ibu Mita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PGRI.